Welcome to Zian Entertainment. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari bersejarah ini tak lepas dari sejarah kelam Gerakan 30 September atau G30S PKI. Peristiwa yang dikenal sebagai G30S PKI itu merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD, 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat menjadi korban dalam gerakan 30 September. Monumen Pancasila Sakti menjadi saksi kekejaman G30S PKI. Di sana terdapat sumur tua yang menjadi tempat untuk mengubur jenazah para jenderal dalam peristiwa tersebut. Kini di Monumen Pancasila Sakti juga ditampilkan beberapa kendaraan yang juga menjadi saksi bisu G30S PKI. Tidak hanya mobil yang memiliki peranan penting pada peristiwa pemberontakan tersebut. Beberapa dari mobil tersebut pernah digunakan oleh Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani dan mantan Presiden Soeharto ketika masih menjadi Mayor Jenderal TNI. Berikut adalah jajaran mobil yang menjadi saksi bisu gerakan G30S PKI dan tersimpan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Truk G500. Truk G500 ini dipakai Partai Komunis Indonesia untuk menculik jenderal. Truk memiliki warna biru muda dengan tulisan besar PN Artayasa. Truk G500 digunakan beberapa anggota PKI untuk melakukan penculikan Majen TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan. Truk yang diproduksi pada tahun 1961 tersebut dirampas oleh gerombolan gerakan 30 September saat melintas di Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu, truk sedang melakukan penjemputan PN Artayasa yang kini telah berubah menjadi Perum Peruri. Truk bernomor polisi B2982L itu digunakan untuk mengantar jenazah Majen TNI Anumerta DI Panjaitan. GM Oldsmobile 98. GM Oldsmobile 98 adalah mobil yang pernah dipakai Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Mobil itu dipajang di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mobil sedan buatan Amerika Serikat itu menjadi kenangan akan jasa dan peristiwa yang menimpa Jenderal Ahmad Yani. Saat bertugas sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani diberikan mobil terbaik, Oldsmobile 98, yang merupakan salah satu mobil tercanggih dan termewah pada masanya. Jenderal Ahmad Yani dengan registrasi AD01, mobil ini menjadi kendaraan utama Ahmad Yani sejak Februari 1965. Mobil ini memiliki mesin V8 bertenaga 250 daya kuda. Dengan surat keputusan Kementerian Angkatan Darat nomor 504/6/1966 pada 6 Juni 1966. Mobil jalan tersebut dihapus dari pertanggungjawaban administrasi Angkatan Darat menjadi milik keluarga Jenderal Ahmad Yani. Tetapi pada Mei 1989, demi terus mengingat jasa beliau dan keganasan akan gerakan 30 September, mobil dipajang di Monumen Pancasila Sakti atas inisiatif Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser ini adalah mobil dinas Panglima Kostrad Mayor Jenderal TNI Soeharto, juga dipajang. Mobil bekas Presiden kedua Indonesia itu menyimpan banyak cerita pada peristiwa G30S PKI. Mobil dengan sebutan lain Toyota Canvas ini menjadi kendaraan yang digunakan oleh Soeharto saat masih menjadi Panglima Kostrad. Mobil berplat nomor 046297-44-10 ini kerap digunakan untuk mengantar Mayor Jenderal TNI Soeharto ketika tengah menyusun strategi menumpas G30S PKI. Mobil Toyota Canvas tersebut juga pernah dipakai Mayor Jenderal TNI Soeharto saat memimpin langsung jalannya pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dari sumur tua. Mobil tua tersebut dipajang di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mobil masih sangat terlihat prima meskipun sudah terdapat beberapa goresan di beberapa bagian eksterior dan interior.
Namun, bila dibandingkan dengan peninggalan lainnya, mobil ini masih terlihat rapi dan belum terdapat sentuhan untuk penambahan part. Panzer PCMK 2 Saracen. Tak cuma mobil penumpang yang cukup bersejarah, di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya terdapat kendaraan lapis baja yang dipajang. Kendaraan itu adalah Panzer PCMK 2 Saracen. Itu adalah mobil lapis baja buatan Inggris. Panzer ini cukup bersejarah. Pasca peristiwa G30 SPKI, mobil lapis baja ini digunakan oleh Batalion Kavaleri 3 Kodam 8 Brawijaya untuk membawa jenazah legend TNI MT Haryono dari Markas Besar Angkatan Darat menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tidak hanya itu, Panzer juga menggendong beberapa jenazah lainnya yang telah gugur pada 1 Oktober 1965.